kesini adalah meminta Abah untuk menceraikan Afifah. Kalian semua keberatan? Keberatan? Kalau Princess Sinta ingin menikah di istana yang Abah janjikan, yakni di rumah ini, keberatan? Jadi Abah mau nikah lagi? Di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Zahra, kamu kenapa? apa yang terjadi sama kamu? Saya terkena tumor otak. Dan tumor itu sudah menekan syaraf saya. Sehingga saya lumpuh seperti ini. Innalillahi, ya Allah, berat sekali cobaan kamu, nak. Tidak apa-apa, Umi. Zara ikhlas. Karena semua yang terjadi saat ini pada Zara itu kan kehendak Allah. Zara berserah diri kepada Allah. Karena dialah pemilik dari semua yang ada pada tubuh Zahra. Allahu Akbar, nak. Insya Allah. Dan semoga Allah memasukkan kamu dalam jannah surga yang paling indah. Amin, Umi. Amin. Nah terus, maksud kamu datang ke sini mau apa ini? Supaya kami semua kasihan kamu. Astagfirullahaladzim, Abah. Tidak apa-apa, Umi. Abah, maksud saya kesini bukan untuk dikasihani. Apalagi untuk minta dinikahkan dengan Rehan. Ayo terus aku naon. Maksud saya kesini adalah meminta Abah untuk menceraikan Afifah. Karena kebahagiaan Rehan adalah menikah dengan Afifah. Maksudnya apa? Ini jangan-jangan kamu bersekongkol nih. Sekongkol kamu ya? Iya. Sekongkol, jangan-jangan kamu disuruh Afifah ya? Jangan-jangan kamu juga masih ada hubungan sama si Rehan ya? Kurang ajar kamu ya? Berani. Abah. Astagfirullahaladzim. Jangan sembarangan nuduh. Ini kemauan saya sendiri, Abah. Karena saya ingin melihat Rehan bahagia dengan Afifah. Karena kebahagiaan saya adalah melihat Rehan bahagia. Bahagia. Empret. Zahra, Umi ngerti maksud kamu. Tapi tolong hentikan ya. Jangan minta orang untuk bercerai. Abah ngapain kesini? Kamu ngapain kesini? Kalau Abah sih suka-suka Abah. Abah mau kemana? Mau makan di mana? Bebas, ya kan? Nah kalau kamu ngapain kesini? Emang kamu mampu makan di restoran ini bayar? Kamu kan gembel. Ya udah. Sekarang Abah bilang ke Rehan, Abah mau makan apa. Rehan akan layani dengan baik. Karena Abah adalah tamu dan Rehan bersama Zahra adalah pemilik kafe. Kayaknya untuk gagasan kamu itu kita harus bicara berdua. Ya? Jadi gimana, Mbah? Abah setuju kan sama tawaran saya? Setuju, sangat setuju. Abah sangat setuju dengan penawaran Zahra. Abah bersedia menceraikan Afifah. Alhamdulillah. Tapi dengan satu syarat. Zahra harus bersedia melepaskan kepemilikan Zahra terhadap kafe itu kepada Abah. Bagaimana?
Kafe kami belum buka, mungkin akan buka sekitar setengah jam lagi. Kita nggak mau ngapa-ngapain kok. Kita cuman pengen ngasih tahu. Kafe ini sekarang milik saya. Nah, jadi ya udah. Kamu saya pecat. Ki, Ya, pagi-pagi kenapa udah ribut sih? nggak tahu tadi bapak ini datang. Abah, Kafe ini sekarang punya Abah. Suruh anak buah kamu pergi. Abah jangan sembarangan ngomong. Harusnya Abah yang segera pergi dari kafe ini. Jangan bikin kacau di sini, Bah. Kok bikin kacau? Nih, kamu belum tahu ya? Ini. Kamu lihat. Sekarang pemilik kafe ini Abah. Ini nggak mungkin. Apa yang udah Abah lakuin ke Zahra? Abah pasti nipu Zahra kan? Iya kan? Supaya Abah bisa dapetin kafe ini. Rehan. Kenapa kamu, ha? Semua mereka Abah pecat. Dan sebagai gantinya, Abah sudah siapkan. Nah, ini. Tunggu apa lagi? Pergi dari sini, pergi. Waduh, celaka. Kalau nggak ada si Rehan, siapa yang mau ngurus kafe ini? Kan yang ngerti cuma dia. Tunggu. Anak buah kamu Abah pecat, kamu enggak. Kamu tetap ngurusin kafe ini, ya? Abah nggak usah mimpi Rehan ngurus kafe ini. Rehan nggak bakalan balik ke kafe ini, Bah. Abah urus saya sendiri. Jangan. Rehan, ingat. Kalau kamu nggak mau, Afifah akan kenapa-napa. Abah nggak pernah main-main dengan ancamannya. Kalau aku melawan, Afifah akan celaka. Abah mau ngapain Afifah? Ya, terserah kamu. Abah, jangan bawa-bawa Afifah di masalah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sendirian aja di sini? Iya. Zahra, aku mau tanya sama kamu. Kenapa kamu jual kafe ke Abah? Kenapa kamu gak diskusi dulu sama aku? Enggak, Rehan. Aku nggak jual kafe itu ke Abah. Tapi Abah mau ngambil kafe itu supaya Abah mau menceraikan Afifah. Ya Allah, kenapa begini? Zahra, kamu kenapa nggak cerita dulu sama aku? Kamu tahu Abah itu licik. Dia nggak bakal nyerain Afifah. Dulu Abah pernah janji mau nyerain Afifah asal Afifah balikin maharnya 200 juta. Tapi apa? Setelah Afifah balikin maharnya 200 juta, Abah ambil uangnya. Abah tetap nggak mau cerain Afifah. Rehan, kalau gitu kamu harus paksa Abah buat cerain Afifah. Kalau enggak, Abah harus balikin kafe itu. Gimana pun caranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wah. Aduh, Umi senang sekali kamu datang. Kamu mau tinggal sini lagi kan? Mau ngapain pulang lagi? Hah? Mau tinggal lagi di sini? Enggak deh. Rehan kesini mau nagih janji Abah. Janji apa? Janji Abah ke Zahra. Zahra udah kasih kafenya ke Abah.
Sekarang Abah tepatin janji Abah. Abah ceraiin Afifah. Rehan, maksud kamu apa sih? Umi, Abah janji ke Zahra. Kalau Zahra mau ngasih kafenya ke Abah, Abah akan ceraiin Afifah. Sekarang Zahra udah kasih kafenya ke Abah. Abah tepatin janji Abah, ceraiin Afifah. Hah? Apa benar? Abah bikin perjanjian seperti itu? Nggak pernah janji kayak begitu. Si Zahra aja kali Umi ngarang-ngarang. Rehan udah juga. Abah emang licik. Abah nggak pernah nepatin janji. Karena Abah nggak mau nyariin Afifah. Sekarang kafe itu balik lagi jadi milik Zahra. Nggak bisa. Ya, kafe itu kan udah diganti sama Abah. Pakai nama Abah. Ya Allah, Abah. Abah tuh kenapa sih jahat banget sama Zahra? Zahra itu udah banyak berkorban buat aku, Abah. Kenapa Abah selalu ingkarin janji? Kamu so iya, sok belagak sedih. Bilang aja kamu sedih gak jadi nikah sama Rehan, ya kan? Abah. Sekarang mau nyiksa Afifah lagi. Iya. Astagfirullahaladzim. Gak gue so nantangin, kamu berantem sama Abah. Kau pikir apa? Abah, udah, Abah. Lawan Rehan! Udah. Astagfirullahaladzim. Berhenti, kenapa sih Abah sama Rehan setiap ketemu harus berantem? Lepas! Umi lepas! Percuma ngeladenin orang licik kayak Abah. Sekarang Rehan dan orang-orang yang Abah tipu emang gak bisa balas Abah. Tapi lihat aja, Bah. Suatu hari nanti Allah akan membalas perbuatan Abah. Rehan! Rehan, ya Allah. Umi, anak Umi selalu bawa nama Tuhan. Harusnya malu, takut, terkualat loh. Abah, ngapain? Bikin audisi buat penyanyi kafe? Datang juga kamu. Abah pikir gara-gara kejadian semalam kamu nggak mau datang. Masih perlu Abah juga ya? Aku bertahan tetap kerja di sini bukan karena aku butuh Abah. Tapi aku ingin mengembalikan kafe ini untuk Zahra. Hai. Ini mau audisi juga ya? Iya. Ya udah, nyanyi deh. Nyanyi. Nyanyi. Iya. Tiap hari kita SMS-an, tiap hari kita teleponan, tiap hari kita BBM-an, saling mencurahkan kerinduan. Stop. Maaf. Maaf, Mbak. Tapi saya nggak bisa nerima Mbak untuk nyanyi di kafe ini. Kami mencarinya penyanyi pop. Karena kafe ini nggak cocok sama penyanyi dangdut. Enggak. Enggak apa-apa. Nyanyi di dangdut juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Abah, konsep kafe ini nggak cocok sama nyanyian dangdut. Kenapa kamu yang ngatur? Emang ini kafe siapa? Hah? Emang kamu yang punya kafe ini? Bukan kan? Oh, jadi Abah pemilik kafe ini? Iya. Kenalin, Mbak. Saya Sinta. Ya, Abah saya panggil Abah aja ya. Iya, Mbak. Ya udah. Kamu Abah terima kerja di sini. Mulai malam nanti nyanyi ya. Abah serius? Iya. Nyanyi ya. Makasih, Abah. Ya. Nah, sekarang ini penyanyinya udah dapat. Sekarang bubar ya. Ya bubar. Pulang. Ya. Pulang. Kamu kenapa? Nangis kayak begitu. Kamu nggak betah kerja di tempat Abah? Semalam tuh rumah Sinta kemalingan, Mbak. Semua baju, perhiasan, sepatu, semuanya diambil maling, Mbak. Sinta bingung, nanti malam mau isi acara nggak punya baju bagus.
Masalahnya itu ya gampang. Kan ada Abah. Nggak masalah tuh. Di sini kalian dibayar kerja ya, bukan buat ngerayu ataupun ngobrol. Kamu Abah udah, Bah. Abah sabar ya, Bah ya. Abah jangan marah-marah terus, ntar Abah kena darah tinggi loh. Minum. Abah gimana, bagus kan bajunya? Nih, lihat, coba Abah lihat. Banyak amat. Kebanyakan ya Abah beli bajunya. Ya udah gini aja, nggak apa-apa deh. Sinta ambil baju yang ini aja ya, Bah ya. Jadi setiap malam Sinta manggungnya pakai baju ini aja, nggak apa-apa. Ya udah sekarang kita pulang yuk, Bah. Ya nggak apa-apa sih. Ya udah beli aja semuanya lah. Penyanyi di kafe Abah itu harus kelihatan mentereng. Princess Sinta gitu lah. Ya kalau satu-satu itu juga sih malu-maluin ya kan. Abah. Oh. Makasih Abah. Abah, udah pulang? Abah udah pulang enak-enakan kamu. Suami belum pulang udah enak-enakan tidur. Maaf Abah, tadi aku tidur duluan. Soalnya Abah pulangnya malam banget. Udah berani menyalahin Abah kamu. Kamu tahu nggak kenapa Abah pulang malam? Hah? Mau pikir Abah kemana? Ngelayap. Abah tuh cari duit buat keluarga ini. Enak aja nyalain-nyalain. Udah bikinin Abah minum sana. Iya Abah. Halo Princess. Halo Abah. Baru pisah sebentar, Abah udah kangen sama kamu nih. Bagaimana dong? Oh Abah, Princess jadi tersandung. Tersanjung maksudnya. Ini minumannya. Bah, Abah itu suara siapa? Oh, ini apa pembantu. Abah lagi bikinin minum buat Abah. Ya, maaf ya. Keluar sana. Iya Abah, dadah. Abah, perempuan mana lagi yang Abah deketin? Kamu berani ya pengen tahu urusan Abah ya? Hah? Perempuan mana? Pokoknya gitu deh, kamu keluar deh. Kamu jangan tidur sini. Jangan tidur sama Keluar. Maafin Abah. Kamu mulai sekarang Abah. jangan ikut campur urusan Abah lagi. Kenapa Abah? Selama ini Abah bebas bermain bersama perempuan lain, tapi Abah nggak pernah mau ceraikan aku. Abah, aku mau ceraikan aku, Abah. Biar Abah bebas bersama perempuan manapun. Diam, Abah. Kamu berani ya nantang-nantang minta cerai sama Abah. Jangan bikin Abah emosi deh. Pokoknya malam ini kamu tidur di luar. Nah, diam, Pak. Kayaknya Abah mulai bosen deh sama Afifah. Sekarang dia disuruh tidur di luar. Mudah-mudahan sebentar lagi dia didepak dari rumah ini. Viva, kamu kenapa? Umi, Abah ngamuk lagi Umi. Aku nggak boleh tidur di kamar, aku disuruh tidur di luar. Ya Allah, ya udah, kamu tidur kamar Umi aja ya. Ih, Umi kenapa sih selalu baik banget sama perempuan itu? Masih? Kok Bapak nggak modal banget sih? Aduh, peraturan dari mana nih? Ya nggak boleh kayak gitu dong, kok jadi semuanya kayak gini?
Maaf Pak, tapi peraturan di kafe ini nggak boleh bawa makanan atau minuman dari luar. Siapa pesan dari luar? Saya pesan kok roti bakar, saya bayar. Tapi ini kopinya Bapak beli di luar kan? Tapi kan airnya dari sini. Berarti nggak dari luar dong. Nyandunya aja di sini. Terserah Bapak deh. Ini kafe lama-lama bangkrut, tangannya kayak gini semua. Sabar ya. Mencurahkan kerinduan. Aduh sayang, mau ke pernikahan dengan abang. Oh, ya. Bah, nggak pantas buat abah. Mending buat saya aja. Oh benar tuh. Wah, abah ngaca dong abah. Iya pak. Udah sama saya aja nih. Abah, Sinta mana mau jadi istri ketiganya Abah? Jadi Abah udah punya 2 istri? Sinta nggak mau jadi istri ketiga. Rehan, ikut abah, sini. Kenapa sih? Abah, Kenapa sih kamu selalu bikin malu abah di depan orang banyak? Kenapa? Abah yang nggak tahu diri. Coba pikir dong. Sinta masih muda, Abah. Mana mau dijadiin istri ketiga? Kalau Abah mau nikahin Sinta, ceraiin dulu Afifah, Abah. Alah, enak aja kamu. Itu kan memang maunya kamu, ya kan? Kamu maunya abah bercerai sama Afifah, terus kamu nikah dengan dia. Ya, enak aja kamu begitu, nggak akan. Asal kamu tahu ya, abah pengen buktiin sama kamu bahwa abah bisa nikah dengan Sinta. Abah gitu. Abah selalu dapetin apa yang abah mau. Makanya urusan perempuan, kamu harus banyak belajar dari abah. Sinta. Abah kayaknya nggak bisa jauh-jauh dari kamu deh. Pokoknya deket. Abah kayaknya bener-bener jatuh cinta deh sama Sinta. Iya Abah, tapi Sinta nggak mau jadi istri Abah yang ketiga. Oh, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Kalau Princess Sinta mau jadi istri Abah, Abah janji Abah akan memperlakukan Princess Sinta sebagai istri Abah satu-satunya. Tuh, jangan khawatir. Janji Abah. Sekarang Abah bisa bilang kayak gitu. Tapi pasti nanti kalau udah nikah, Abah beda lagi. Pokoknya gini, kalau Sinta jadi istri Abah, Abah tuh akan memperlakukan Sinta bagaikan putri raja. Tuh, ya kan? Semua harta Abah menjadi milik Sinta. Udah seperti putri raja lah begitu. Tapi Abah nggak bohong kan? Enggak. Mana mungkin Abah bohong? Mana mungkin Abah berani ngebohongin Princess Sinta? Abah Asep pasti mikir aku wanita bodoh yang gampang dijerat. Tapi aku harus mastiin kalau aku nikah sama dia, aku bisa berkuasa dan dapetin semuanya. Bagaimana? Iya Bah, Sinta mau. Nah, begitu dong. Nah, sebagai tanda bahwa Abah melamar Sinta, tuh, ini dia. Jreng. Ini berlian yang besar dan yang paling mahal di toko itu. Makasih ya Bah ya. Sesinta, hujan-hujan Abah jabanin datang. Abah. Ya udah Bah, sekarang Abah duduk dulu ya. Hampir, baru hampir. Abah mau minum apa? Apa aja dah. Pasti apa aja yang kamu bikinin pasti enak buat Abah. Ya udah, Abah tunggu sebentar ya. Iya. Untung nggak hujan. Dudu. Abah.
Apaan? Ini namanya surat perjanjian pranikah. Biar kayak artis-artis zaman now gitu loh, Bah. Kok pakai surat perjanjian pranikah segala? Kalau Abah sayang sama Sinta, Abah pasti nggak keberatan. Aduh. Abah, kita kan mau nikah, Iya. Jadi kita harus saling percaya, ya Bah ya? Oh iya. Abah percaya sama Sinta lah pokoknya. Ya udah kalau gitu. Tiki. Silahkan Abah. Oke, ditandatanganin ya Bah ya? Tentang. Gimana? Sini Abah. Abah, makasih Abahku. Tunggu bentar dong Abah. Abah belum minum kan? Abah masih haus kan? Iya. Haus kan? Yaudah. Abah tunggu ya. Iya. Minta ambilin dulu minum. Iya. Susah banget. Jadi saya mau nanti pelaminannya di sebelah sini ya. Pelaminan Abah. Iya. Terus tenda sama panggung prasmanan di sebelah sana. Oke? Janurnya juga jangan lupa di sini. Oke. Abah? Perempuan itu mau nikah di sini? Kenapa? Hah? Kalian semua keberatan? Keberatan? Kalau Princess Sinta ingin menikah di istana yang Abah janjikan, yakni di rumah ini, keberatan? Jadi Abah mau nikah lagi? Di sini? Abah, pokoknya Asma nggak setuju Abah nikah lagi, apalagi nikah di sini enggak. Abah tuh harus ngehargain perasaan Umi dong. Nanti apa kata jemaah Umi, apa kata orang-orang. Abah juga harus ngehargain perasaan kita, anak-anak Abah. Kalian tuh gimana sih? Bagaimana coba? Abah jadi bingung. Kalian kan anak-anaknya Abah, ya kan? Apa urusannya? Lagian kalau kalian nggak betah, nggak suka, kalian boleh angkat kaki dari rumah ini. Pergi! Abah udah dong Bah, jangan marah-marah terus Bah. Abah yang sabar ya Bah ya. Nanti Abah kena darah tinggi loh Bah. Perempuan pangeretan, lo nggak ngeliat Abah udah punya 2 istri. Terus sekarang lo mau jadi istri ketiganya Abah, hah? Lo cuma mau ngarepin harta warisan Abah doang, iya kan? Dasar perempuan gak bener lo, iya kan? Abah! Astagfirullahaladzim. Abah? Oh, berani begitu sama princess Abah ya? Kamu kurang ajar ya? Cinta. Jangan lari, kenapa jadi kamu yang lari? Abah kan memukul dia. Tunggu dulu, kenapa lari-lari? Kenapa? Sinta nggak mau ngerusak kebahagiaan rumah tangga Abah. Kalau anak dan istri Abah nggak setuju kita menikah, Sinta mau mundur aja, Bah. Jangan mundur-mundur, Bu. Jangan mundur-mundur begitu. Lagian juga Abah nggak peduli mereka mau setuju kayak mau enggak kayak. Mereka tidak punya hak, ya kan? Tapi, Bah. Tapi apa lagi, ya? Walaupun mereka nggak setuju, Abah nggak peduli. Ini rumah Abah rumah Abah ini. Abah berhak melakukan apa aja nih di rumah ini, ya kan? Iya. Tapi Sinta takut kalau mereka musuhin Sinta, Bah. Kalau yang itu nggak usah takut. Abah akan selalu belain Sinta. Abah yang jagain Sinta di rumah ini. Jadi nggak usah takut, ya. Tahu ada. Bener ya, Abah janji ya. Nah. Umi, Afifah, makasih banyak ya udah bersedia menyambut kedatangan kami. Semoga aja setelah ini kita bisa menjadi keluarga yang bahagia dan akur. Hati kamu benar-benar lembut, Sinta. Nggak salah Abah pilih kamu jadi istri ketiga Abah. Gimana dong? Kok bisa di sini? Udah dengar dari karyawan kafe. Makanya buru-buru kesini. Tahu kalian pasti nggak rela Abah nikah lagi kan?
Sekarang bantu AA. Kita hentikan pernikahan ini. Ya. Jabat tangan saya. Ya, ya. Saya nikahkan dan saya kawinkan. Astagfirullahaladzim, Mbak. Hah, mati lampu. Kok bisa? Aduh, ada aja pakai mati lampu segala. Bah, kok mati lampu sih, Bah? Tenang. Sebentar juga hidup lagi. Biasanya kalau mati, hidup lagi. Rasain tuh gagal nikah. Mungkin pernikahan ini nggak direstuin sama Allah, Umi. Makanya jadi mati lampu. Us, kamu jadi ikut-ikutan. Begini. Handphone, keluarin handphonenya. Masing-masing keluarin handphonenya. Nyalain senternya nyalain. Gagal rencana kita, A. Bisa-bisaan lagi tuh Abah pakai center handphone segala. Terus sekarang gimana, A? Kalian tenang aja. Pernikahan ini harus dihentikan. Karena dia adalah istri saya. Bukan, Bang. Bohong. Siapa kamu? Saya nggak bohong. Saya suaminya Sinta. Onde, pernikahan zaman now begini kali ye. Pengantin laki masih punya istri dan pengantin wanitanya masih punya suami. Waduh, Baapu loko. Hancur. Ini kenapa jadi kayak begini sih? Hah? Saya benar-benar nggak kenal sama dia, Bah. Kamu jangan ngaku-ngaku jadi suamiku. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Iya. Ayo kita pulang. Iya. Ayo kita pulang. Kalau kamu memang benar suaminya, mana surat nikahnya? Hah? Kami nggak punya buku nikah, Pak. Kami cuma nikah siri. Tapi, Bah, aku benar-benar nggak kenal sama dia. Dia cuma ngaku-ngaku aja, Bah. Saya memang nggak sekaya Bapak. Tapi saya nggak ingin Sinta tinggalin saya. Bukan soal begitu. Kalau kamu memang suaminya, ya paling nggak ada potretnya kayak apa. Masa nggak ada sama sekali? Kumaha ya teh? Kayaknya ada yang mau gagalin pernikahan kita, Bah. Sampai tega ngefitnah Sinta, Bah. Sekarang begini dah. Kamu sekarang ikut kantor polisi. Kita buktiin di sana. Kalau kamu bohong, kamu langsung jeblosin penjara sama Abah. Jangan, Bah. Jangan. Saya nggak mau di penjara, Bah. Jangan laporin saya, Bah. Jadi kamu yang punya gara-gara ya? Sini. Apa sih maksudnya? Hah? Kalian mau ngegagalin pernikahan Abah? Ya. Kamu emang anak durhaka, kamu mau sabotase. Abah, udah. Kalau iya kenapa? Hah? Kalau iya kenapa? Udah aja, udah. Mau ngapain, Mbak? Hah? Abah, jangan pukul anak-anak, Abah. Aduh, malu sama tamu, Abah. Ya Allah, ya Rabbi. Gimana sih? Abah sabar ya, Bah. Abah maafin anak-anaknya, Bah ya. Tolong dimaklumin aja mereka, Bah. Udah deh, sekarang hidupin lampu, cepetan. Cepat hidupin lampu. Sabotase aja. Anak-anak ini nggak bisa dianggap remeh. Aku harus waspada sama mereka. Nah, sekarang lampu udah nyala. Berarti udah bisa dilanjutin nih, Pak. Saya nikahkan. Tunggu dulu. Aduh, kamu ngapain lagi sih? Kan kamu udah Abah usir. Hah? Ngapain lagi? Rehan di sini pengen ngajak Umi sama adik-adik pergi. Umi, ayo kita pergi dari rumah ini. Nggak bisa.
Umi tetap di sini. Kalau kamu mau pergi, pergi aja sendiri. Pergi sana. Jangan ngajak-ngajak Umi, jangan ngajak-ngajak yang lain. Nggak bisa, A. Umi nggak bisa pergi. Umi harus tetap di sini. Dengar kan? Ayo sekarang pergi, pergi, pergi. Pergi! Apain di sini? Kalau Umi memilih untuk bertahan, aku juga nggak bisa pergi. Karena aku harus mendampingi Umi. Karena Umi pasti hancur perasaannya. Ayo pergi, ayo! Ayo pergi, pergi. Pergi sana. Pak. Lanjut, Pak. Saya terima nikahnya Sinta binti Hamidun dengan mas kawin perhiasan seberat 200 gram tunai. Bagaimana, saksi? Sah. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nah, itu tuh orang yang cuma bisa ngomong. Umi Marwah itu saban hari ceramah. Tapi nggak bisa mencegah suaminya berbuat semaunya. Ustazah macam apa pula tuh? Afifah aja belum bisa gue tendang. Abah udah punya istri yang baru lagi aja. Kasihan Umi. Pasti Umi menderita karena perlakuan Abah. Ya Allah. Kenapa semua ini harus terjadi padaku? Kenapa hamba harus mengalami semua ini? Beri hamba kekuatan ya Allah. Umi, Rehan tahu gimana rasa sakitnya di hati Umi. Umi harus kuat. Mungkin ini udah takdir Umi. Enggak, Umi. Rehan gak bisa terus-terusan ngeliat Umi disiksa sama Abah. Umi ikut Rehan ya. Kita ajak Asma, Hana. Walaupun sekarang Rehan cuma tinggal di kontrakan kecil. Tapi Rehan yakin Umi lebih tenang di sana. Enggak. Tempat Umi itu di sini. Meskipun Abah udah terlalu sering menyakiti Umi. Umi harus tetap ada di rumah ini. Dosa seorang istri yang meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya. Kenapa Umi? Kenapa Umi begitu kuat? Kenapa Umi begitu sabar? Rehan gak habis pikir. Enggak, Rehan. Umi hanya perempuan biasa. Hanya saja Umi mencoba untuk tegar di depan kalian, anak-anak Umi. Sinta. Kalau Mas Ahmad. Ya. Ya. Segitu aja. Mana nih pengantin baru? Belum bangun jam segini. Males banget, soalnya besar lagi. Siapa? Asma, jangan ngomong gitu. Kalau apa dengar bisa ribut lagi ya. Biarin aja Umi, kalau mau denger aja sekalian, nggak takut. Maaf, kalau cuci baju di mana ya? Ini saya mau cuci baju.
Ini apa-apaan sih? 1, 2, 3, 4 perempuan di sini. Kenapa? Kenapa? Sinta dibiarin nyuci baju sendiri. Hah? Dia ini princess Abah. Kalau tangannya kasar, bagaimana? Aduh Abah, ya biarin dong dia mau nyuci. Kenapa sih Abah yang sewot? Kamu berani ngelawan deh. Abah, astagfirullahaladzim. Aduh. Jangan sok-sokan lo ya, sok-sokan jadi nyonya besar. Jangan seenaknya ya. Lu tuh orang baru di sini, seharusnya lu hargain Umi. Berani ngelawan deh. Berani ngelawan. Berani ngelawan. Abah, udah Abah. Ya Abah, salah apa Abah? Udah apa? Makanya cuci. Iya, Umi yang cuci, Abah. Ini pegang. Jangan Umi, jangan. Abah udah. Ya, udah Umi yang cuci. Makanya cuci sih. Umi, Abah jangan Abah. Awas, biarin. Sekarang Umi cuci, ya. Biarin aja dia dulu. Abah, udah jangan sakitin Umi. Abah lepasin Umi, kasihan. Abah, biar Simbo aja yang nyuci. Ini kan udah tugas Simbo. Enggak. Biar Umi yang nyuci. Kalau enggak, ini semua pada manja. Cuci. Cuma ingat ya. Ini baju mahal. Jangan rusak ya. Jangan rusak. Pakainya halus. Mana tulisannya? Nah, pakai yang halus. Iya, Bah. Udah masukin. Maafin Sinta ya, Bah. Gara-gara Sinta rumah tangga Abah jadi berantakan kayak gini. Enggak. Sinta nggak salah, enggak. Mereka yang salah. Cepet kenapa jadi ngeliatin? Tuh, kamu lihat apa? Bantuin. Nah, bantuin ya. Ayo. Udah nggak usah Umi. Biar gua aja. Astagfirullahaladzim. Mbak, ayo. Abah, aku dijatuhin sih. Iya. Maaf ada telepon. Ya, halo. Pak. Aduh. Abah marah sama Sinta ya? Enggak. Ya udah pulang ya, Bah. Itu. Ya. Abah. Hati, Abah. Nanti barangnya rusak. Pelan-pelan. Ayo. Abah. Apa lagi? Bukain pintunya. Kasih. Kenapa aku jadi nurut begini sama Sinta ya? Gara-gara nganterin dia aku kehilangan proyek miliaran. Tapi aku penasaran deh. Soalnya belum dapat apa-apa. Kayaknya aku harus sabar deh. Nanti kalau udah malam pertama, baru deh aku membalikkan permainan. Aku akan bikin dia yang nurut sama aku. Dasar cewek murahan. Ngomong-ngomong aja lagi jadi istri ketiga sama Abah. Loh. Apa nih? Kenapa baju aku dibuangin? Mendingan lo pergi jauh-jauh dari rumah ini karena gue jijik ngeliat lo. Pergi. Asma, berani deh sama istri muda Abah. Kenapa sih? Kenapa? Kenapa Abah? Kenapa? Kamu jangan suka ngelawan mulu. Kenapa Abah? Seharusnya Abah tuh belain Asma ini anaknya Abah. Tapi kamu ngelawan terus. Abah biarin aja, Abah. Biarin Sinta pulang ke rumah lama. Sinta nggak mau ribut sama anak Abah. Bagus lah, pulang sana. Jangan. Princess Sinta jangan pergi. Jangan. Kamu tuh bagaimana sih? Rasain kamu. Emangnya enak dimarahin sama Abah? Abah lepasin Asma, Abah.
udah bah, udah. Jangan marah-marah terus, kasihan Asma bah. Udah bah ya. Tuh, dengar nggak kamu? Dengar nggak? Hah? Bagaimana Sinta nggak baik sama kamu? Dia malah ngebelain kamu. Kamu yang kurang ajar sama dia. Minta maaf. Minta maaf. Bah, udah bah, cukup. Gak usah pakai sujud segala bah, udah. Ayo minta maaf. Kamu bagaimana sih ya? Kamu tuh terlaluan. Abah, cukup Abah, kasihan Asma, udah. Abah cukup. Kamu ngapain ikut campur? Sana kamu. Sana. Masuk. Tega bener sih Abah mukulin anak sendiri. Astagfirullahaladzim. Asma, kenapa harus seperti ini? Berhentilah bikin masalah sama Abah. Umi, akan gak ada lagi di sini. Jadi Asma yang gantiin Arehan, ngelindungin Umi, ngelawan Abah dan perempuan itu, Umi. Asma, Umi tuh lebih tenang kalau kamu gak bikin masalah lagi. Seorang ibu lebih kuat menahan sakit daripada melihat anaknya disakiti, nak. Umi. Sinta kan? Bener Sinta kan? Astaga, lu Titi kan? Sinta, apa kabar? Baik. Gue nggak nyangka kalau gue nggak ketemu lu sekarang, gue nggak bakal tahu perubahan lu. Gue denger gosip tentang lu tuh, lu tambah beda. Lu sekarang kelihatan glamor. Oh ya? Biasa aja kok. Beneran, gue nggak bohong. Tapi gue denger gosip nih tentang lu. Katanya lu nikah sama kakek-kakek ya? Lu udah diapain sama dia? Ya ampun, Titi. Aduh, please. Lu tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Mana mau gue disentuh sama aki-aki bawa tanah kayak gitu. Asal lo tau ya, gue tuh nikah sama dia cuma pengen dapetin hartanya aja. Semoga nih ya, gue berharap dia cepet mati. Biar semua hartanya bisa gue miliki. Gue udah nyangka kalau lu seperti itu. Oh. Jadi kamu cuma pengen mau ambil harta Abah doang? Ya. Abah di sini. Iya. Dan Abah udah denger semuanya. Abah sedih. Abah tapi Abah jangan salah sangka dulu, Bah. Diam. Sekarang pulang. Abah denger dulu perkataan Inces, Abah. Pulang. Sini. Pengeret, perempuan perampok. Nggak tahu diri kamu ya? Hah? Apa? Abah tolong maafin Sinta, Abah. Nggak. Sinta sama Abah bertengkar. Kan mereka baru aja menikah. Oh, pergi dari rumah ini. Pergi. Barang-barang kamu, bawa! Abah tolong, Abah dengerin dulu Sinta, Abah. Gak usah! Mulai sekarang, kamu Abah ceraikan. Abah Sinta gak mau, Abah ceraiin, Abah. Alah, udah diam. Pergi. Akhirnya Abah cerain juga tuh perempuan. Seandainya aja Abah mau menceraikan aku juga. Abah mau ceraiin aku? Ya! Kenapa? Jadi, aku gak takut. Ayo ceraiin aku, Iya. Bah. Bawa aja kamu sekalian. Bawa! Apa nih? Udah, Abah lihat ini. Apa ini? Itu surat perjanjian pranikah. Dalam surat perjanjian ini,
kalau Abah berani ceraiin Sinta, semua harta kekayaan Abah bakal jatuh di tangan Sinta. Cewek murah ini ternyata licik sekali. Gak ada, kau pergi. Pergi. Perempuan gila malah ketawa. Abah boleh sobek-sobek surat itu. Tapi asal Abah tahu, aku udah amanin surat yang asli. Jadi kalau Abah mau ceraiin Sinta, Sinta tinggal telepon pengacara. Setelah itu Sinta tendang Abah dari rumah ini. Biar jadi gembel sekalian. Pergi. Iya, masih berani ya? Bener-bener mau jadi gembel kamu. Sini. Cepetan beresin barang-barang aku semuanya. Beresin. Cepetan beresin. Mana sih? Sekarang keadaannya berbalik. Abah sekarang kena karma. Dia malah dimarah-marahin sama cewek itu. Umi nggak rela Abah diperlakukan kasar seperti itu. Umi mau ngapain? Ini harus dihentikan. Umi nggak rela Abah diperlakukan seperti itu. Abah kan kepala rumah tangga yang harus dihormati. Mi, biarin aja Abah gitu. Biar jadi pelajaran buat Abah. Mudah-mudahan abis ini Abah tuh nyadarin kesalahannya terus berubah. Iya, Umi. Kalau Abah nggak punya kekuasaan lagi, aku bisa memanfaatkan ini untuk memaksa Abah untuk menepati janjinya. Untuk menceraikan aku. Aku harus kasih tahu Mas Rehan soal ini.